akan membahas pematerian yang baru ya tentunya. Namun sebelum itu Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Isan sebagai ketua kelas di sini siapa yang hadir? 2 orang Bu. 2 orang. Siapa? Yoga sama Lucky. Ada keterangannya nggak? Nggak ada Bu. Oh jadi apa ya? Oke. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke anak-anak, kita mulai ke materinya ya. Namun sebelum itu Ibu mau kalian fokus terlebih dahulu. Jadi jangan sampai jiwanya di sini tapi pemikirannya masih di mana-mana. Kan itu pasti membuyarkan fokus kalian ya. Nah, jadi Ibu harap kalian harus fokus ya. Dapat dimengerti? Baik Bu. Baik. Nah, anak-anak, minggu kemarin kan kita membahas mengenai entrepreneur di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya yang masih berhubungan dengan entrepreneur, yaitu kita akan membahas mengenai etika profesi dan profesi apa aja sih yang ada di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu ya. Kalian ada yang tahu nggak apa aja sih profesi yang sekiranya itu masuk gitu ke bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis? Nah, coba Dava, tahu nggak salah satunya? Resepsionis Bu. Oke, betul. Isan? Sekretaris Bu. Sekretaris. Tessa? Coba. Manajer. Manajer. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada pengertian dari profesi khususnya di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dilihat dari asal katanya, dalam bahasa Inggris yaitu profession dan dalam bahasa Latin yaitu professus, yang berarti mampu dalam suatu pekerjaan. Nah, profesi dalam pendekatan keilmuan ini merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan pelatihan yang khusus atau pendidikan yang khusus. Jadi anak-anak, profesi dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini adalah pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, jadi intinya ketika kita berprofesi itu tidak bisa dipegang oleh sembarang orang. Itu tuh membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang khusus. Sama sepertinya ketika misalnya Ihsan itu ingin bekerja sebagai seorang manajer di suatu perusahaan, ya itu kan harus bersekolah dulu atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang khusus atau juga melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi ya tentunya. Nah, karena itu akan dibekali secara langsung, misalnya nih jurusannya ke manajemen perkantoran nanti di perkuliahan, itu tuh kan pasti membekali ilmu-ilmu mengenai apa aja sih yang sekiranya diperlukan untuk menjadi seorang sekretaris, seorang manajer, dan misalnya arsiparis gitu ya anak-anak. Nah, di sini dapat dipahami? Paham Bu. Oke. Nah, lanjut ke etika profesi. Tentu di suatu profesi itu perlu adanya etika, karena etika itu kan berarti suatu norma, nilai, aturan yang menjelaskan mengenai baik atau salah, benar atau tidak benar gitu ya anak-anak. Nah, pengertian etika profesi ini adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi dalam kehidupan manusia. Nah, misalnya Septi itu bekerja di suatu perusahaan, misalnya sebagai sekretaris. Nah, tentu sebagai sekretaris juga yaitu harus mengerti etika profesinya itu seperti apa, dan itu tuh biasanya tertulis dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Itu jadi dapat dipahami? Paham Bu. Nah, di sini juga ada apa sih fungsi etika profesi? Nah, dijelaskan ya anak-anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, yang pertama yaitu fungsinya yaitu sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Jadi tentunya yang pertama itu fungsinya sebagai pedoman ya bagi kita atau bagi seluruh anggota organisasi. Yang kedua yaitu sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Jadi dengan adanya etika profesi itu tuh bisa meningkatkan reputasi perusahaan kita gitu, atau reputasi perusahaan yang menerapkan etika profesi. Yang ketiga itu sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari eksternal atau pihak luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu organisasi gitu ya. Nah, ini kan fungsinya. Terus kita lanjut ke apa sih tujuan dari
profesi itu yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Tentu ya, dengan adanya etika profesi ini akan menjunjung tinggi martabat suatu profesi itu. Lalu yang kedua, untuk menjaga dan mengawal kesejahteraan anggota. Dan yang ketiga, meningkatkan pengabdian pada para anggota. Yang keempat, membantu meningkatkan mutu suatu profesi. Tentu ya, mutu itu kan menjadi hal yang penting ya di suatu perusahaan. Maka dengan adanya etika profesi ini dapat meningkatkan mutu dari suatu profesi tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi. Nah, gimana nih anak-anak? Tadi kan sudah jelaskan ya mengenai profesi dan etika profesi di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Apakah dapat dipahami? Paham. Atau ada yang ditanyakan? Oke, baik, cukup ya, sudah paham semuanya. Nah, sekarang Ibu mau ngasih studi kasus nih. Kalian nanti pahami secara betul-betul, nanti kalian analisis juga. Nah, coba Ibu lihat dulu ya, ini studi kasusnya. Kalian bisa amati, baca, dan pahami sehingga kalian bisa menganalisis gitu apa sih permasalahan yang ada di studi kasus ini. Nah, namun sebelum itu boleh Isa sebagai ketua kelas untuk membagi kelompoknya secara adil dan merata ya. Oke anak-anak, nah di sini ada studi kasus ya mengenai salah satu perusahaan. Nama perusahaannya yaitu adalah PT Raksa Pratikara, di mana PT Raksa Pratikara ini merupakan perusahaan yang bergerak di layanan bisnis yang berkantornya itu di Bandung. Dan perusahaan ini menyediakan berbagai layanan, termasuk penyediaan fasilitas kantor, layanan kebersihan, dan manajemen administrasi. Namun anak-anak, baru-baru ini perusahaan tersebut menjadi sorotan setelah terungkapnya praktik tidak etis yang dilakukan oleh beberapa manajer. Nah, beberapa karyawan melaporkan bahwa manajer mereka menerima komisi dari vendor tertentu setiap kali vendor tersebut memenangkan kontrak dengan PT Raksa Pratikara. Nah, selain itu, ada indikasi bahwa beberapa kontrak diberikan tanpa proses tender yang transparan dan kompetitif, melainkan berdasarkan hubungan pribadi antara manajer dan vendor. Nah, praktik ini tidak hanya melanggar kebijakan internal perusahaan, tetapi juga merugikan perusahaan secara finansial dan reputasi. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami studi kasus atau permasalahan yang terjadi di perusahaan Raksa Pratikara, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya, LKPD-nya. Nanti kan ini sudah berkelompok. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok dan nanti ada perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ini buat kelompok Tessa, ini kelompok Satira, dan ini buat kelompok Isa. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk berdiskusi. Dapat dipahami? Dapat Ibu. Baik. Gimana ini apakah sudah mengerti? Kembali lagi ya. Ini kelompok Isan berdua ya, satu lagi nggak masuk. Nggak masuk tuh. Oke, tapi bisa mengerjakan dengan baik? Bisa. Ya, ini lancar. Oke, kembangin lagi ini yang ini sudah benar. Nah, ini kita kembangin lagi ya. Anak-anak, sesi diskusi telah habis. Nah, tadi kan Ibu sudah menginstruksikan ya bagi kalian untuk menganalisis studi kasus tersebut dan strategi penyelesaian itu bagaimana. Gimana nih kelompok Tessa, Fitri, dan Septi, apakah sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya di depan? Sudah siap, Bu. Siapa perwakilannya? Saya, Ibu. Oke, Septi, persilakan. Oke, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, Ibu, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang harus pertama kita lakukan adalah melakukan investigasi internal, di mana langkah pertamanya yaitu melakukan investigasi internal yang menyeluruh untuk mengidentifikasi sejauh mana pelanggaran etika ini terjadi. Nah, selanjutnya yang kedua, kita harus menerapkan kebijakan etika yang ketat. Nah, di mana PT Raksa Pratikara ini harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan etika yang ketat. Kebijakan ini juga harus mencakup larangan menerima komisi dari vendor, persyaratan transparansi dalam proses tender, dan juga sanksi tegas untuk pelanggaran etikanya itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya Septi. Jadi intinya dari kelompok Septi menjelaskan bahwa perlu ada investigasi dan juga kebijakan etika yang ketat.
Nah, selanjutnya kelompok Alvina, Safira, dan Ervi. Siapa yang mau jadi perwakilan? Dari kelompok kami dapat disimpulkan yang pertama itu adanya pelatihan dan edukasi etika. Nah, di mana semua karyawan, terutama mereka yang berada di posisi manajemen, harus mendapatkan pelatihan reguler tentang etika profesi dan kebijakan perusahaan. Lalu selanjutnya ada transparansi dalam proses tender, di mana perusahaan harus memastikan bahwa semua proses tender ini dilakukan secara transparan dan kompetitif. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, jadi dari kelompok Safira itu perlu ditekankan mengenai pelatihan dan juga transparansi. Oke, baik. Boleh duduk? Nah, yang terakhir kelompok Isa dan Dava. Bisa dipresentasikan ke depan? Boleh, Ibu. Ibu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, kesimpulan dari kelompok kita yakni PT Raksa harus memperkuat pengawasan dan pengendalian internal untuk mencegah praktik tidak etis di masa depan. Lalu PT Raksa juga harus menetapkan sanksi tegas bagi yang melanggar kebijakan etika perusahaan. Oke, baik. Terima kasih Dava. Boleh kembali? Oke, jadi anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan kesimpulan dari seluruh kelompok yang telah maju ke depan, nah, Ibu apresiasi ya, untuk orang buat semuanya. Ibu apresiasi seluruh kelompok yang telah berdiskusi dengan baik, dan cara penjelasannya pun sangat-sangat bisa diterapkan di suatu perusahaan ya, dimulai dari investigasi, terus ada kepatuhan terhadap etika, dan juga ada sanksi, dan ada juga pelatihan di mana dengan menerapkan etika profesi, suatu perusahaan itu dapat meningkatkan reputasinya, dapat meningkatkan citra perusahaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang responsibel dan adaptif tentunya ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, kita semua dapat memahami bahwa pentingnya etika profesi di suatu perusahaan. Ketika kita ingin menggeluti suatu profesi, khususnya di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kita itu harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang khusus. Nah, mungkin anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan. Apabila anak-anak ada yang masih kurang dia mengerti, boleh ditanyakan langsung. Apakah sudah paham semuanya? Paham. Oke. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua atas antusiasnya, atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, kepada ketua kelas boleh dipimpin untuk doa. Bisa Bu, dari teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, akhirnya kita berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke anak-anak, terima kasih ya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata. Semoga menjadi bekal untuk kalian di masa depan ketika bekerja atau berprofesi di suatu perusahaan. Oke, Ibu duluan ya anak-anak.